Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang menangani kasus guru Supriyani dicopot dari jabatannya. Keduanya kini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan ini sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, posko laporan pengaduan warga lapor Mas Wapres Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi upaya memperbaiki sistem di Indonesia yang terus dilakukan oleh pemerintah. Teranyar, Wakil Presiden Gibran membuka kanal pengaduan masyarakat ini. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres kini telah memasuki hari ketiga sejak pertama kali diluncurkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wapres. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres tersebut diumumkan kepada publik melalui akun Instagram Gibran Rakabuming Raka yang diunggah Minggu kemarin. Layanan Lapor Mas Wapres disambut positif warga. Di hari pertama dibukanya layanan, sejumlah warga mulai berdatangan menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya dari seorang warga yang mencari keadilan terkait sistem ketenagakerjaan di tanah air. Kan yang dilanggarnya itu ada hukum pidananya, Bu, ada pidananya, ada dendanya. Itu udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 dan Kemenaker nomor 12 tahun 2004. Saya ngomong ini bukan saya ngomong asal-asalan, tapi itu memang kenyataannya. Jadi yang saya tuntut ini adalah hak saya yang udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja itu. Bukan uang siapa-siapa saya minta, Pak. Tapi mereka nggak peduli sama laporan kita. Mungkin kita dia namanya pekerja ya, udah susah, udah nggak punya apa-apa, nggak peduli. Jadi setelah saya kasihkan bukti saya bahwa saya itu bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 7. Itu udah 13 jam. Jadi kelebihan jam kerja itu udah ada 4 jam setengah. Karena kan kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja itu 7 jam sehari, 40 jam seminggu. Kalau dia sampai hari Sabtu, kalau sampai hari Jumat 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Jadi kelebihan jam kerja saya itu banyak. Diharapkan dengan adanya layanan Lapor Mas Wapres dapat menjembatani keluhan warga dengan pihak terkait sehingga sistem keadilan Indonesia dapat diterapkan. Tidak hanya bagi kaum atas, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layanan Lapor Mas di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Selain itu, Wapres Gibran juga memfasilitasi laporan via aplikasi pesan WhatsApp di nomor 0811 1704 2207 sebagai alternatif laporan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.